Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Undang saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Pagi hari yang indah yang cerah Engkau berikan bagi kami sekalian, sehingga pagi hari ini kami ada di dalam bait-Mu. Sepanjang minggu Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami, dan saat ini Tuhan, layak kami untuk mencari hadirat-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang belum tiba bersama dengan kami, yang ada dalam perjalanannya Engkau hantar Tuhan, jauhkan segala pencobaan, segala mara bahaya dan segala halangan apapun juga yang menghalangi kami untuk kami datang bersekutu dengan Engkau. Karena kami percaya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau persatukan kami di tempat ini untuk kami bersorak-sorai memuji akan kebesaran-Mu. Pakai saudara-saudara kami yang melayani di dalam pekerjaan-Mu pagi hari ini. Dari Aser, Engkau kuasai mereka agar tiap jabatan tangan kami boleh rasakan kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Pakai saudara kami yang melayani dalam puji-pujian, worship leader, singer, urapi Tuhan, agar tiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, saat ini juga Tuhan Yesus, Engkau persiapkan hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan, menjadi berkat kekuatan bagi kami sekalian. Dan Tuhan Yesus, saat ini apabila ada kuasa roh-roh jahat mencoba mengganggu dalam jalannya ibadah kami ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami patahkan, kami usir keluar Roh Kudus-Mu Tuhan yang melayani kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami buka tak lain hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua sudah siap memuji menyembah Tuhan? Amin. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Mari kita angkat pujian kita nyanyikan pujian hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namanya. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian
muliakan namamu Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Semua katakan, ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Muliakan namamu besar dan muliakan Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita katakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan namamu
nama Tuhan. Amin. Ada sukacita, berikan salam di kanan saudara. Bagikan kita Tuhan. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Karena Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan kepada Bapa selain kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Haleluya, beri kemuliaan lagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya silakan nanti mau berdiri mau duduk silakan, kita mau memuji menyembah Tuhan. Amin. Biarlah Roh Kudus hari-hari dicurahkan bagi kita di tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosanya dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah
tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dilepaskan, mari bersorak bagi Dia. Air baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nama Tuhan berkemuliaan sore-sore hanya bagi Tuhan. Amin. Satu kembali. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau berdoakan kepada Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Berjuang sampai akhir Tuhan. Biarlah Kau dapati kami tetap setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, hadapan Dia ku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sembahlah Tuhan, sebab Dia layak disembah. Haleluya Yesus, Kau sungguh berharga. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Kau yang luluskan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bagi aku tetap setia. Bapak yang baik, kami bersyukur, banyak terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Semua ini karena kebaikan-Mu, karena kasih anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak,
Kami percaya saat ini setelah memuji membesarkan nama-Mu, tiba saatnya untuk kami belajar akan firman-Mu. Buka mata hati rohani kami, buka pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Di tanah yang baik di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Wow, luar biasa. Hari ini saya sangat bergairah sekali. Wah, ikut pujian tadi, luar biasa. Tuhan baik, amin saudara. Ya, kita percaya lebih dari 2-3 orang berkumpul, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus hadir, amin. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk temanya adalah be faithful. Katakan be faithful. Ya, itu setia. Nah, subtemanya adalah biarlah kita setia sampai mati. Nah, ini penting saudara. Banyak orang Kristen setianya nggak sampai mati tuh. Ya, setianya setia ya. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 katakan gini, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya, jadi yang melakukan, ada orang yang sudah pernah bernubuat dalam nama Yesus, katanya di ayat 22 katakan, ada orang yang sudah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya. Tetapi Tuhan akan berterus terang, ayat 23 Tuhan Yesus katakan, aku akan berterus terang kepadamu bahwa enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Kenapa? Mereka pernah dipakai Tuhan, tetapi mereka nggak setia. Bisa ngerti saudara? Jadi kalau orang bekerja itu yang Tuhan perlu adalah setia di dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya mengenai jemaat di Smyrna saudara. Jemaat di Smyrna, kenapa saya sampaikan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 ini, nanti kita akan baca sama-sama. Jemaat di Smyrna, karena dari 7 jemaat, satu-satunya jemaat yang tidak pernah dikritik oleh Tuhan karena kelemahannya adalah jemaat Smyrna ini. Amin saudara. Jadi dia jemaat yang sudah sempurna sebenarnya. Tuhan bilang sama jemaat di Smyrna, setia sampai mati. Maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah ini satu pelajaran yang indah kalau menurut saya buat setiap orang percaya. Nah hari ini kita mau belajar mengenai, kita akan membahas, kita akan mendengar satu cerita bagaimana jemaat di Smyrna ini mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan mereka sampai rela mati buat Tuhan. Nah kita belajarin hari ini, supaya kita bisa menyadari, kita bisa menjadikan itu teladan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Mau belajar firman Tuhan? Wow, luar biasa. Ya, ini jemaat yang sungguh-sungguh dahsyat. Nah, saudara, berikutnya kita lihat. Nah, ini adalah ayatnya. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Kita baca sama-sama ayat ini ya, saudara ya. Nah, saya mau yang pertama baca laki-laki dulu, ya. Ayat yang ke-8 laki-laki baca, ayat ke-9 semua wanita baca, ya. Nanti ayat yang ke-10 ya. 10 nanti kita baca sama-sama tuh. 10 dan ayat yang ke-11. Amin? Oke, yang pertama, 1, 3. Amin. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Sama-sama katakan. Apa yang harus engkau derita,
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Coba kasih tahu ke sebelahnya, kita setia. Wow, haleluya. Yuk silakan duduk saudara. Nah saudara, saya mau katakan bahwa sekali lagi bahwa jemaat di Smyrna ini jemaat yang paling sempurna di antara 7 jemaat. Ya, kenapa saya bilang sempurna? Karena saudara lihat dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11 tidak ada celaan dari Tuhan. Tidak ada kelemahan di jemaat ini. Wow, tetapi pujian yang Tuhan ada dan dorongan supaya hendaklah, ayat ke-10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita mau ambil contoh dari orang lain, contoh yang bagus apa yang jelek saudara? Iya, ini contoh yang bagus. Jadi ada 7 jemaat di Smyrna satu-satunya contoh jemaat yang paling bagus. Nah mari kita lihat sejarahnya. Apa sih itu Smyrna? Mungkin bagi orang yang sudah pernah, Bapak Ibu yang sudah pergi ke Turki, mungkin Bapak Ibu udah tahu. Tetapi saya mau sampaikan kepada yang belum sempat pergi dan saya akan ulang kembali penjelasannya. Nah kita lihat saudara. Nah kota Smyrna itu adanya di Turki Asia. Ya, di sini dikatakan suatu kota di kerajaan Roma, provinsi Asia di pantai laut Egea. Nah letaknya di sini saudara. Karena ini saya nggak bisa pakai PowerPoint. Nah di Smyrna ini ada di paling ujung. Dia kota pelabuhan yang luar biasa. Ya, kota pelabuhan yang maju sampai dengan saat ini. Ya, dia satu-satunya kota yang kaya. Tetapi dia pernah dihancurkan. Ya, tetapi jemaat Tuhan di sana mereka setia mendoakan kotanya. Setia mendoakan jemaat-jemaatnya. Sampai mereka sekarang kota itu adalah kota pelabuhan bagi lintas perdagangan kuno melalui lembah Hermus, ya, dan daerah perdalamannya sangat subur. Tuhan memberkati luar biasa. Ada amin saudara? Itu karena ada satu jemaat di sana, ya. Ada kelompok jemaat Smyrna yang mereka sudah letih lelah, ya. Nah, Smyrna merupakan sekutu bagi Roma, ya. Lama sebelum kuasa Roma unggul di Laut Tengah bagian timur. Pada masa kerajaan Roma kota itu termasuk karena keindahannya. Ya, kalau mau lihat kota Smyrna ini saudara, saya mundurin ya. Ini kotanya sekarang, cakep ya saudara ya. Belakangnya gunung, bawahnya laut. Wow, luar biasa. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena mereka sudah mengalami tekanan, mereka mengalami kesusahan. Firman Tuhan katakan di sini. Aku tahu ayat 9 saudara lihat, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka bukan orang kaya, mereka orang yang susah dan miskin. Kenapa mereka disebut susah? Saudara, mereka itu dijepit. Ya, terjepit kehidupannya. Jemaat di sana, mereka tuh terjepit oleh 3 lingkungan besar. Yang pertama itu dari lingkungan orang-orang Yahudi diaspora yang mereka pergi ke Turki dan mereka melakukan penekanan kepada jemaat di sana. Apa yang dilakukan? Orang-orang Yahudi ini minta semua orang Kristen yang percaya kepada Allah harus disunat. Harus ikut tradisi Yahudi. Kalau tidak itu kamu tidak boleh jadi orang Kristen. Wow, luar biasa penekanannya. Pertama orang Yunani yang di sana yang menekan mereka. Kelompok-kelompok dari Yahudi menekan mereka supaya apa? Mereka ikutin kehidupan orang Yahudi. Disunat, makanan tertentu saja yang boleh. Makanan haram dilarang dan lain. Mesti hidup seperti hidupnya orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua penekanannya dari pemerintahan Roma sendiri. Nah saudara, saya akan bahas sedikit tentang, nah ini adalah gereja ya.
gereja Smyrna sekarang yang luar biasa. Saudara lihat, kalau saudara nanti ada perjalanan rohani ke Turki, saudara ketemu ada 3 gereja besar di sana. Nah itulah dulunya gereja mula-mula. Ada amin saudara? Nah ini gerejanya cakep ya sekarang ya. Yang ini gereja banyakan di sana adalah gereja Katolik. Gitu loh. Luar biasa. Ya, Tuhan bilang bertahan. Nah, lihat hasilnya, ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Next berikutnya, apa itu setia sih? Kita lihat. Setia bahasa aslinya itu, bahasa Ibrani itu dikatakan emunah. Sedangkan bahasa Yunaninya itu pistos. Artinya apa? Artinya itu kokoh. Contohnya apa? Contohnya batu karang di laut, di tengah laut. Kena ombak setiap hari dia tetap berdiri, nggak pernah bergulir, nggak pernah pindah batu karang itu di tengah laut. Itu kokoh, ya. Lalu secara hurufiah itu disebut arti kiasannya itu aman, ya. Dan loyal. Loyal, saudara tahu kalau orang loyal kepada raja, loyal kepada satu departemen, loyal kepada perusahaan, loyal kepada gereja. Artinya dia akan setia, dia akan bela gereja itu. Nah, mereka itu loyal kepada apa? Kepada Tuhan. Yang ketiga itu setia, yaitu faithful, ya, penuh dengan iman. Ada amin saudara? Coba nengok ke sebelahnya, lihat. Tetangga saudara ini sepertinya loyal apa enggak gitu ya. Jangan ngomong apa-apa, nengok aja. Saya lebih senang kita nengok aja, lihat supaya berasa gitu loh. Ya, kalau diajak ngomong malah nggak berasa saudara. Kalau dia nengok dilihatin, dia mikir, oh iya ya, saya kurang setia gitu ya. Nanti terakhir baru kita sapa mereka, setia dong gitu ya. Amin. Nah berikutnya saudara, kesusahan apa dan kemiskinan apa yang mereka alamin. Nah saudara, gereja Smyrna dikategorikan oleh para ahli Alkitab adalah gereja yang teraniaya. The persecuted church, gereja yang paling dahsyat mengalami aniaya. Saudara, jadi bukan gereja yang biasa-biasa aja. Kalau kita dikucilkan orang, kita dimusuhin orang, itu hal biasa. Tetapi mereka mengalami luar biasa. Masa gereja Smyrna itu dari tahun 100 sampai dengan tahun 312. Ya, itu masanya gereja di Smyrna itu. Ya, mereka mengalami satu penganiaya yang besar. Jadi kurang lebih kalau dihitung dia mengalami 212 tahun. Nah, masa ini disebut masa aniaya besar. Ya, tidak ada aniaya sebesar ini. Ya, coba kita lihat. Setan melakukan segala macam cara untuk menganiaya gereja dan untuk menghambat pertumbuhan gereja. Nah kita lihat, oke, saya kasih lihat gambarnya dulu. Lihat, ini gereja Smyrna yang pertama-tama. Tadi yang saya kasih lihat adalah gereja Smyrna yang terakhir. Ya, jadi kita lihat ini tempat mereka berkumpul. Ya, bentuknya seperti lorong begitu. Tapi ini udah tinggal bebatuan aja, hancur-hancurannya. Ya ini tempat mereka yang asal. Ya jadi kalau gereja Smyrna ini asalnya. Nah berikutnya saudara, nah ini ulah daripada kaisar-kaisar di Romawi. Karena kaisar di Romawi ini ya, ini ada kaisarnya namanya Kaisar Domitianus. Setelah zaman pemerintahan Kaisar Domitianus, memerintah tahun 81 sampai 96, ada yang namanya Kaisar Trajanus. Nah ini kaisar ini dia tuh mau setiap orang menyembah kaisar yang sudah meninggal. Kalau kaisar sebelumnya, sebelum terjadi penganiayaan di zaman gereja Smyrna 81 sampai 96, dia hanya meminta setiap warga orang di sekitar situ, wilayahnya Romawi, harus menyembah kaisar yang hidup sebagai dewa. Tetapi penerusnya Trajanus ini mau setiap kaisar yang mati juga dianggap sebagai dewa. Dan pertanyaannya bagaimana orang miskin, orang yang susah, orang anak-anak Tuhan harus menyembah
mereka harus tidak mengakui Tuhan, mereka harus menyembah kepada dewa. Apa yang mereka lakukan? Ya, orang Romawi ini. Jadi banyak orang-orang Kristen waktu itu dianiaya, banyak yang dibunuh, banyak yang dimasukin ke dalam satu arena. Mereka dikasih makan, menjadi makanan singa-singa yang lapar, anjing-anjing yang lapar. Mereka dipenggal kepalanya. Banyak orang Kristen yang dibunuh. Ya, saudara, luar biasa. Jadi saudara bayangin bagaimana kalau pemerintahan satu negara di mana ada orang Kristen, mereka harus menyembah kaisar sebagai dewa. Bisakah kita sebagai orang Kristen, kita tahu ancamannya adalah mati. Wow, luar biasa. Tetapi mereka, jemaat di Smyrna, Tuhan kasih jempol. Tidak ada yang nyangkal satupun, amin saudara. Kok bisa ya kayak gitu? Nah ini kita belajar sekarang. Kok bisa gereja tuh kayak gitu loh. Nah ini hari ini kita belajar. Biarlah gereja di Gebis Bukit Karmel ini menjadi gereja nomor 1 di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara. Iya. Nah kita lihat bukannya teorinya aja. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi kehidupannya tidak bisa seperti gereja di Smyrna. Yuk kita lihat lagi berikutnya. Nah kamu telah beroleh kesusahan selama 10 hari. Tadi kita dengar firman Tuhan ada kata-kata 10 hari. Amin. 10 hari itu bukan 10 hari. Ternyata 10 hari itu setelah diselidikin ada 10 kaisar yang memerintah. Mereka harus lewatin 10 kaisar ini. Ditekan oleh 10 kaisar ini. Wah luar biasa. Nah ini saya coba pelajarin dari sejarahnya. Nah ini tahun-tahunnya semua saya tulis. Yang pertama Nero, terus Domitian ya, Trajanus tadi ya, itu banyak orang yang waktu zaman nomor 2 Domitian ini, Yohanes disingkirkan ke Pulau Patmos. Dia tulis Wahyu pada saat zaman ini nih saudara. Tahun 81 sampai dengan 96 setelah Masehi. Disitulah Yohanes lagi nulis kitab Wahyu. Nah, baru ngerti kan saudara? Amin. Nah, di sini di pemerintahan kaisar yang kedua. Yang pertama Nero, kedua Domitianus, ketiga yang tadi ya, banyak orang-orang Kristen dibakar mereka ya. Lalu berikutnya ada, saya nggak sebutin, banyak yang Justin Martir di tanah Palestina dibunuh juga. Ini sama Marcus Aurelius ya, tahunnya udah ada 161 sampai 80. Next berikutnya, nah ini Maximus, nah ini saya nggak bahas. Tetapi yang paling kejam itu yang nomor 10. Nah ini namanya Diocletian ya. Diocletian ini 284 sampai 305. Ya, sedangkan tadi Smyrna, gereja Smyrna itu yang terakhir penganiayaan tahun 312. Jadi mereka mengalami penderitaan ini. Apa yang dilakukan oleh Diocletian ini? Kita lihat ya. Di zaman Diocletian ini ternyata penganiayaannya lebih hebat lagi ya. Dia musnahkan Alkitab. Wah, luar biasa. Ini sampai masuk ke rumah-rumah, hancurin Alkitab. Dahsyat banget. Ya, lalu apa yang dia lakukan? Anak Tuhan semua ditangkap, dibawa ke Kolosium, dijadikan makanan singa yang lapar, jadikan makanan anjing yang liar, dan mereka dibakar. Nah, salah satu yang kena dibakar muridnya Yohanes. Murid Tuhan itu punya murid, namanya Polikarpus, saudara. Kalau saudara baca di sejarah, itu ada satu orang yang mati syahid ya, mati dia rela. Dia tuh Polikarpus ini seorang guru. Ya, seperti saya suka ngajar gitu loh. Nah, dia ditangkap oleh orang Romawi ya di zaman Diocletian ini, diminta untuk berhenti ngajar tentang firman Tuhan. Berhenti, jangan ngajar, itu doang permintaannya. Tapi Polikarpus bilang, enggak. Sampai aku mati, aku tetap akan mengajarkan firman Tuhan. Ada amin saudara? Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan angkat jempol.
Sekarang ada satu gereja lagi, namanya Gereja Polikarpus. Gerejanya bagus banget. Amin saudara. Dia meninggal, dia mati. Saudara tahu, dia dibakar nggak mati. Dibakar nggak mati. Bingung orang tentara-tentara Roma itu, lah kok nggak mati? Akhirnya matinya apa? Ditusuk. Mati. Dibakar nggak mati. Kuasa siapa itu? Kuasa Tuhan Yesus. Nggak mati dibakar, nggak ada yang dibakar nggak mati. Ditaruh di tengah arena, dikasih kayu bakar, dia diikat di atasnya, pakai tiang, lalu dibakar. Nggak mati. Tuhan kita besar, saudara. Dia yang pegang nyawa kita. Dia yang pegang hidup kita. Amin. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, masih muda, mati sendiri. Betul saudara? Kelihatannya sehat, baru ketemu, mati. Tetapi Polikarpus, dengan dia pegang janji Tuhan. Dia nggak mau menganiaya, meninggalkan Tuhan. Nggak mau berkhianat kepada Tuhan. Dia rela serahkan tubuhnya. Nggak mati. Tapi waktu dia ditusuk, dia mati. Nah itu sejarahnya. Itu murid Yohanes. Dan kalau saudara pergi ke Turki, ke Izmir, nanti saudara bisa ketemu ya sama gereja Polikarpus ya. Oke. Nah, total korban diduga mencapai 5 juta anak-anak Tuhan yang menjadi martir pada masa 10 kekaisaran ini. Luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, jangan takut akan penderitaan itu. Aku akan siapin mahkota kehidupan. Ada amin saudara? Kalau mereka nggak mati pun, mereka mati karena sudah umurnya, sama aja mati juga saudara. Tapi bedanya ini matinya yaitu, saya nggak tahu, mungkin Tuhan kasih mereka keberanian pada saat itu. Banyak orang tanya saya, waktu saya ngajar di S1, mereka tanya, Pak Pendeta, itu kalau mereka kok berani ya? Ya saya nggak tahu. Kok mereka berani ya, kayak Rasul Petrus kok disalib terbalik berani ya? Kok dipenggal kepalanya pada berani ya? Ya jangan bandingin sama kita saudara. Mereka itu penuh dengan roh Tuhan, amin saudara. Dan keberaniannya luar biasa. Bahkan mereka rela mati. Rindu malah mati buat Tuhan. Rindu kalau udah merasakan roh Tuhan dalam hidup mereka. Ada roh Allah di dalam kehidupan mereka, ada roh kudus dalam kehidupan. Mereka rindu mati buat Tuhan. Kok Bapak Pendeta bisa ngomong begitu? Iya. Tanya Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, bagiku mati adalah lo untung. Ada yang berani ngomong begitu sekarang? Ada yang berani ngomong begitu? Kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau mati, untung, cuan. Coba yang mau bilang mati buat Kristus cuan, ada nggak? Nggak ada yang angkat tangan? Ini konsep yang kita mesti rubah sebagai anak Tuhan. Kenapa mereka berani? Karena mereka ada Roh Kudus. Kenapa kita nggak berani? Karena kita belum penuh dengan Roh Allah. Roh Kudus itu roh yang mengajarkan kita, yang menguatkan kita. Oke, saya sambung supaya kita nggak lama-lama. Nah ini semua ya sejarahnya, mukanya juga saya kasih lihat tuh saudara. Ini orangnya nih kalau mau nyari. Nanti kalau di neraka, oh lu orangnya yang siksa jemaat di Smyrna. Saya dengar khotbahnya Pak Handi loh. Ini mukanya kayak gini nih, kurang ajar gitu kan. Ya, aduh, luar biasa. Ini mukanya nih, tampangnya ya. Berikutnya, ya pertanyaannya, apa yang dimaksud Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati.